di mana nanti kelak iblis dibakar selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita melihat dunia sedang menangis. Kita melihat saat ini adalah kegelapan. Jadi jika tidak kita kembali kepada firman Tuhan, tentu kita tidak mendapatkan jalan-jalan kebenaran itu. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat di mana Yesus sudah mengajarkannya kepada kita, bahkan kita itu diajarkan itu supaya kita menjadi terang. Yesus itu adalah terang. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, sehingga kita ini akan resah, sehingga kita ini akan menjadi putus asa, sehingga kita ini menjadi stres memikirkan akhir zaman ini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman Tuhan supaya kita ini mendapatkan kenyamanan hidup dalam dunia ini menuruti segala perintah Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus mengatakan di mana tadi, di sini tadi kita buka Alkitab kita, cuma tadi ya lupa, Matius, Markus. Jadi kita lihat di Lukas 2 ayat 32. Yesus terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Jadi Bapak Saudaraku, Yesus itu adalah terang. Yesus itu adalah terang. Jelas sini katanya tadi kepada kita, ayat 32, Lukas 2 ayat 32, Yesus terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika tidak kita kembali kepada terang, tentu kita tidak akan mendapat kenyamanan, karena kita melihat dunia semakin gelap. Jadi bukanlah gelap itu dunia yang terbuka ini, tapi pikiran dunia manusia semakin gelap. Karena apa? Kita melihat manusia saat ini pikirannya tidak lagi cerdas, penglihatannya sudah gelap, bahkan tahu itu salah tapi dilanggar. Seperti kita melihat anak-anak muda pada saat ini, dia tahu itu berbahaya. Narkoba itu dia tahu bahaya, tapi dia karena gelap pemikirannya sehingga dia lakukan. Dia tahu bahkan minuman keras itu gelap, membawa dia ke dalam kegelapan, tapi dia tidak melihat karena sudah gelap sehingga dia melakukannya, sehingga akhirnya dia menjadi stres. Kenapa? Karena dia berjalan di dalam kegelapan. Jadi bukanlah dunia yang gelap, walaupun dunia katakan tahun 2023 ini dunia gelap. Jadi bukanlah dunia yang gelap, tapi keadaan manusia semakin gelap. Penglihatannya gelap, kasihnya makin gelap. Jadi pekerjaannya juga akan makin gelap. Karena inilah akhir zaman ini, saudaraku. Jadi jangan kita heran kenapa. Karena ini sudah dituliskan di dalam Alkitab, akan ada tanda-tanda akhir zaman. Manusia menyombongkan diri, manusia membenarkan diri sendiri, manusia menyayangi diri sendiri, kasih akan semakin menipis. Jadi itu
sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Tinggal kita, apakah kita kembali kepada Alkitab, apakah kita kembali kepada ajaran-ajaran manusia. Jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kita sudah dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana akhirnya dunia ini. Jadi kita tidak lagi bergantung kepada manusia, tidak lagi kita bergantung kepada dunia, tapi kita bergantung kepada firman kebenaran, sehingga kita menjadi nyaman melewati liku-liku hidup dalam dunia ini, walaupun secara daging kita menderita. Jadi jika kita tidak mau menderita secara daging, tentu kita tidak akan layak mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena menjalankan mendapatkan kehidupan yang kekal itu harus ada ujian, harus ada tantangan, harus ada pergumulan, harus ada usaha kita. Jadi tidaklah seperti ajaran-ajaran manusia kita tenang-tenang saja, tapi kita itu diajarkan Alkitab supaya kita mengikuti bagaimana sebetulnya ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah datang ke dunia ini untuk memberi contoh untuk kita lakukan. Karena jelas firman Tuhan katakannya kepada kita di sini, di mana kita ulangi lagi, di mana Yesus sudah mengatakan di Yohanes 15 ini, Yesus sudah mengatakan kepada kita supaya kita jangan heran dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Kita termasuk murid-muridnya, walaupun kita tidak di dalam yang 12 murid-muridnya itu. Karena apa? Karena kita menjadi pengikut Kristus, berarti kita adalah murid-muridnya. Jadi di sini katanya, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi Bapak Saudaraku, sangat jelas firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Itu kata Tuhan Yesus. Daripada kamu, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, rata-rata manusia tidak ingin dibenci oleh dunia, tapi rata-rata manusia ingin menyenangkan hati dunia. Jika demikian saudaraku, ini sangatlah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya banyak saat ini orang Kristen masih mencampur aduk dunia dengan kebenaran firman Tuhan. Jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimanalah hati Tuhan itu hancurnya melihat manusia seperti zaman-zaman Nuh itu saudaraku. Kenapa? Karena kita mencampur aduk aturan manusia dan aturan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, ini sangat sukar untuk melepaskannya. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu kita tidak akan lepas dari ikatan ajaran turun-menurun. Kenapa? Karena situ sudah melekat. Kita menganggap itu sudah kebenaran. Kenapa? Karena kita mengikuti ajaran turun-menurun. Kita tidak mengikuti ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini, melakukannya taat dan setia, tentu kita bergantung kepada firman Tuhan. Sehingga apapun godaan, apapun tantangan, apapun ejaan, oloan, kita tidak akan bergeser. Karena apa? Karena kita kokoh sudah memegang kebenaran firman Tuhan, sama seperti Nabi Nuh. Apapun kata manusia, dia tidak hiraukan, tapi dia berjalan seturut firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tidak lagi seberapa manusia saat ini yang mau taat setia seperti Nuh, tapi mau melakukannya kebenaran diri sendiri. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah kita nanti tidak ditenggelamkan sama seperti zaman-zaman Nuh? Jadi itu saudaraku, mari kembali kepada Alkitab. Karena di sini kita katakan tadi, sekiranya kamu dari dunia,
tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Bapak Saudaraku, inilah Yesus mengatakan kepada kita, kita akan dibenci oleh dunia. Jadi karena apa Saudaraku? Karena kita tidak mengikuti apa yang seturut dengan kehendak dunia. Karena kehendak dunia adalah menyenangkan daging. Karena aturan dunia adalah bersenang-senang, berleha-leha, berpesta pora, makan minum. Itulah kehendak daging. Tapi kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan menanggalkan kedagingan. Itu sangat bertentangan. Jadi itu tergantung kita. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan sudah membuat jalan lebar, jalan sempit. Tergantung kita memilihnya. Kemanakah arah tujuan kita? Banyak saat ini Bapak Saudaraku tidak peduli kepada jalan petunjuk Tuhan, di mana Tuhan sudah menerangkan kepada kita ada dua jalan, lebar dan sempit. Tapi banyak saat ini manusia mencari jalan yang lebar. Karena apa? Karena di situ senang-senang. Karena di situ dunia mengasihi dia sebagai miliknya. Karena jelas ini tadi katanya ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Jadi tidak heran. Jadi tergantung kita. Apakah kita mau seperti Yohanes 6:15 ini ayat 19b ini, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Apakah kita mau dibenci oleh dunia? Apakah kita mau dikasih oleh dunia? Itu tergantung kita. Jadi bukanlah itu menentukan gereja, bukanlah menentukan itu keluarga kita, bukanlah menentukan itu bapak ibu kita, tapi kita menentukan diri kita kemanakah arah tujuan kita. Apakah kita mampu? Ya, itu jadi pertanyaan. Banyak saat ini banyak mempertanyakan kepada saya, apakah kita mampu melakukan seperti ajaran Tuhan Yesus? Iyalah, kalau Yesus itu dia tidak kawin dan dia tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya istri. Bolehlah dia mengatakan seperti itu. Itu alasan demi alasan. Karena apa? Karena Yesus sudah melihat bagaimana keadaan kita. Jadi Tuhan tahu bagaimana kemampuan kita. Tinggal kita, apakah kita mau membuka hati kita atau tidak. Itu tergantung kita. Jadi jangan kita mempunyai alasan itu dan sebagainya. Tapi kita, apakah kita mau membuka hati kita melakukan firman Tuhan ini taat dan setia. Hanya itu. Jadi jangan kita banyak alasan. Banyak alasan kita buat ini. Kalau alasan ini kita buat 1000 macam alasan. Tapi jika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan dituntun. Jadi bukan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena gigihan kita, tapi kita ini sudah dituntun. Dituntun oleh Roh Penolong. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita mengatakan aku ini tidak tahu apa-apa. Apalah saya bisa buat. Yang penting kita membuka hati. Membuka hati, membaca firman Tuhan ini, melakukannya taat dan setia. Tidak cukup hanya baca saja. Kalau kita hanya baca saja dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik, kita tidak akan mengerti. Jika kita tidak membuka hati kita melakukannya taat dan setia. Jika kita melakukannya taat dan setia, tentu Roh Kudus akan menuntun, membimbing, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Jadi jika kita pakai dengan logika kita menyelidiki Alkitab ini, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Sekarang tinggal kita, apakah kita membuka hati kita, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, melakukan firman Tuhan yang taat dan setia, Roh Tuhan akan diberikan kepada kita. Jelas di sini katakannya kepada kita, Yohanes 14 ayat 15 ini.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah kita mampu? Kita tidak mampu jika kita melakukan dengan logika kita. Jika kita melakukan dengan kemampuan kita. Jika kita melakukan dengan akal kita, kita tidak akan mampu. Tapi jika kita melakukannya dengan taat dan setia, mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita akan mampu. Karena apa? Karena di sini Yohanes 14 ayat 16 katakannya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegigihan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena ada Roh Tuhan ditaruh di dalam roh kita, yang dimateraikan dengan roh kita ini. Itulah akan menuntun, membimbing kita, mengajari kita, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita bisa bertahan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak dituntun Roh Kudus, kita tidak akan tahan. Karena apa? Karena tawaran-tawaran dunia ini sangat enak. Kita tidak bisa luput dari situ. Kita akan lengket seperti orang berkecanduan, sama seperti orang yang candu merokok. Dia tidak akan bisa lepas dari rokoknya itu. Karena apa? Karena dia sudah candu. Begitulah kita hidup dalam dunia ini. Jika kita tidak dituntun Roh Kudus, kita akan lengket dengan aturan-aturan dunia ini, sehingga kita tidak lepas dari situ. Makanya saat ini banyak orang Kristen masih lengket, walaupun dia mau lepas, mau dia datang kepada Tuhan, tapi dia udah mundur maju, lepas masuk. Kenapa? Karena dia masih lengket mengandalkan kekuatan dia. Dia tidak akan bisa lepas. Jika tidak dituntun Roh Kudus, tidak bisa lepas. Sama seperti pencandu rokok itu, dia tidak lepas dengan kekuatannya. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus, rokok itu lepas. Karena apa? Karena bukan lagi rokok menguasai dia, tapi Roh Kudus menguasai dia. Makanya banyak saat ini orang-orang yang taat dan setia, dia lepas dari kebiasaan-biasaannya, lepas dari aturan-aturan dunia, lepas dari rokok, lepas dari kecanduan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus menuntun, membimbing, menyertai dia. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan di sini, Bapak Saudaraku, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Saudaraku, dunia tidak akan mengerti. Jika kita ceritakan tentang kebenaran firman Tuhan ini, dia mengatakan kita ini orang bodoh. Karena apa? Karena kita ini yang benar, kita dikatakan salah. Karena dia yang salah, kita dituduh salah. Kenapa? Karena kita inilah ada kata-kata orang karo, yang berubah adalah orang yang benar, bukannya orang jahat. Kenapa? Jadi jika kita melawan kejahatan dengan kejahatan, berarti kita belum lagi jalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang berubah itu kita, bukan orang jahat itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangatlah sukar untuk melakukannya. Jika orang yang mengganggu kita, kita yang berubah, kita yang mendoakan dia. Jika kita ini dicaci, kita dihina, kita dikucilkan, kita yang berdoa untuk dia, supaya dia terbuka hatinya menerima Tuhan Yesus. Jadi kita tidak lagi ada akar pahit, tapi kita Tuhan memberikan kita tugas untuk melayani sedemikian banyak sekeliling kita. Jadi Bapak Saudaraku, kekuatan kita itu ada luar biasa. Tuhan memberikan kita surprise.